membaca dengan aku. Ini kisah Paskah. Elis di negeri Alkitab. Meet you there. Kisah Paskah ditulis oleh Elis Joyce Davidson, ilustrasi oleh Victoria Marshall. Gadis kecil bernama Elis merasa sangat senang karena musim semi telah tiba. Ia senang melihat bunga-bunga bermekaran dan mendengar suara burung robin sedang bernyanyi. Elis duduk di kebunnya di bawah pohon yang sedang bertunas. Buku cerita Alkitab kesayangannya terletak di atas pangkuannya. Ia memilih membaca tentang Paskah yang 5 hari lagi akan tiba. Dan saat ia membaca, sang merpati pos membawakan surat ini baginya. Membaca adalah kunci ajaib untuk membawamu kemana-mana saja yang kau suka. Buku cerita Alkitab yang dibacanya berubah menjadi layar raksasa. Ia berjalan memasuki negeri Alkitab dan sampailah ia di kisah ini. Pagi-pagi sekali, di suatu hari Minggu, saat fajar baru mereka 3 wanita berjalan menuju kubur. Hati mereka sangatlah sedih. Yesus, guru yang sangat mereka kasihi, yang sangat baik hati, telah dibunuh oleh mereka yang takut padanya 2 hari yang lalu. Mereka melihat batu yang menutup kubur itu telah digeser ke samping. Di dalamnya kubur itu sudah kosong dan para wanita itu takut berada di situ. Salah satu wanita, Maria Magdalena, berlari untuk memberitahu Yohanes dan Petrus, 2 sahabat Yesus yang lain ia anggap seperti saudaranya. Mereka bertiga berlari lagi ke kubur. Petrus lalu juga Yohanes menemukan kubur itu sudah kosong, dan ucapan Maria itu benar. Walaupun kubur sudah kosong, Yohanes dan Petrus menemukan kain yang dipakai untuk membungkus Yesus tergeletak di tanah. Dengan takut dan bingung, Yohanes dan Petrus meninggalkan kubur itu. Maria berdiri di luar dan menangis, hatinya sedih sekali. Maria memandang ke dalam kubur yang remang-remang dan melihat 2 malaikat berada di sana. Malaikat itu bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Maria menjawab, "Tuhanku tidak ada di sini." Seseorang berdiri di belakang Maria. Ia bertanya, "Mengapa Maria menangis terseduh-seduh?" Lalu ia bertanya kepada Maria, siapa yang ia cari. Maria tidak melihat orang itu karena cahaya sangat remang-remang. Maria mengira orang itu adalah tukang kebun. Dan Maria berkata kepadanya, "Bila engkau tahu kemana mereka membawanya, tolong beritahukan kepadaku kemana mereka membawa Yesus. Kesanalah aku akan pergi." Orang itu hanya menjawab, "Maria." Segera saja Maria mengenali suaranya. Maria tahu orang itu adalah Yesus, dan ia merasa sangat bersukacita. Maria berseru, "Guru!" Sambil berbalik dan dengan penuh kasih ia berlutut ke tanah dan mencium kakinya. Yesus berkata kepada Maria bahwa Maria harus pergi dan memberitahu teman-teman serta para pengikut
bahwa Yesus telah hidup kembali. Aku akan pergi kepada Allah Bapakku, yang juga Allahmu dan Bapamu. Dan walaupun aku bersamanya, aku akan tetap bersamamu juga. Maria berlari dan memberitahu teman-temannya bahwa Yesus tidak mati. Tetapi mereka ragu pada ucapan Maria. Para pengikutnya merasa takut. Oleh sebab itu, malam harinya mereka bertemu secara rahasia di sebuah ruangan yang dikunci rapat-rapat. Mereka takut pada musuh-musuh Yesus dan merasa harus bersembunyi. Tiba-tiba seorang menyadari Yesus berdiri di sampingnya. Teman-temannya mengira Yesus adalah hantu. Yesus merasakan bahwa mereka ketakutan. Dan untuk membuktikan bahwa ia hidup, Yesus meminta makanan. Waktu mereka melihat Yesus makan, mereka bersukacita karena mereka tahu bahwa ia benar-benar telah bangkit. Apa yang dikatakan Maria ternyata benar. Yesus berkata ia segera akan mengirim Roh Kudus kepada mereka untuk membantu mereka memberitakan kabar baik bahwa Yesus telah bangkit. Ia berkata ke mereka semua harus memberitakan ajarannya setiap hari, dan mereka harus membaptis semua orang yang mengikuti jalannya. Telah tiba saatnya bagi Elis untuk meninggalkan negeri Alkitab. Ia pulang dengan berjalan melalui layarnya yang sangat istimewa. Ia membawa bukunya ke dalam dan berpikir ternyata banyak alasan mengapa Paskah adalah saat yang sangat suci dan waktu yang paling menggembirakan. Pada Paskah pagi, Yesus bangkit, ia tidak mati lagi. Dan segala sesuatu terjadi tepat seperti yang dikatakannya. Gerejanya lahir pada hari Paskah ketika ia menyuruh sahabat-sahabatnya untuk memberitakan kabar baik dan ajarannya pada semua orang di segala tempat. Lalu Elis berpikir, aku akan menjadi sahabat Yesus juga. Aku akan menyebarkan firman-Nya dan merasa dekat dengannya setiap hari sepanjang hidupku. Terima kasih sudah membaca dengan saya. Dadah!